Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa belajar bersama, mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Kita sampai pada kaidah yang ketiga pada maf'ulun bih, isim yang dinasab. Kaidah yang ketiga pada pembahasan maf'ulun bih adalah musannif mengatakan yakunul maf'ulu bihi alif imma isman mu'raban kama fil amsilati sabiqah. Terkadang atau maf'ulun bih atau objek bisa dari isim yang mu'rab. Itu yang pertama. Isim mu'rab jika dia sebagai maf'ulun bih berarti memiliki tanda i'rab, memiliki tanda bacaan, bisa dengan fathah apabila isim mufrad atau dari jamak taksir, atau tanda nasabnya bisa dengan ya apabila maf'ul bihnya dari isim mutsanna atau jamak mudzakkar salim, atau bisa tanda nasabnya dengan alif apabila maf'ul bihnya dari asmaul khamsah, atau juga maf'ul bih tandanya dengan kasrah apabila dia dari jamak muannas salim. Nah, isim-isim semacam itu adalah isim yang mu'rab. Jadi ketika isim mu'rab menjadi maf'ulun bih memiliki tanda i'rabnya. Kemudian yang kedua, dan ini sebagaimana yang telah kita pelajari pada contoh-contoh beberapa pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua maf'ul bih au isman mabniyan, atau dari isim yang mabni. Isim mabni yang bisa menjadi maf'ul bih adalah yang pertama dhamir. Yang pertama dhamiran muttasilan au munfasilan. Dhamir muttasil ataukah dhamir munfasil. Yang kedua isma isyaratin, atau bisa dari isim isyarah. Yang ketiga isman mausulan, isim mausul ila akhirih dan seterusnya. Adapun maf'ul bih yang kedua bisa dari isim yang mabni. Apabila isim mabni ini menjadi maf'ulun bih, menjadi objek, maka di-i'rab dengan fi mahalli nasbin. Karena isim mabni ini adalah isim yang harokat akhirnya tetap. Dia tidak memiliki tanda i'rab karena memiliki satu bacaan. Misal isim isyarah hadza akan selamanya dibaca hadza. Haula'i akan selamanya dibaca haula'i. Begitu juga pada yang lainnya. Baik. Maka di antara isim-isim mabni, di antara isim-isim mabni yang bisa menjadi maf'ul bih adalah dhamir. Baik, sekarang kita akan membahas daripada maf'ul bih dari isim yang mabni. Yang pertama adalah dhamir. Dhamir yang menjadi maf'ul bih adalah baik itu dhamir muttasil
ataukah domir munfasil. Dan tentunya kita harus mengingat kembali pada pembahasan tentang masalah domir, yaitu domir, perubahan bentuk domir ketika bersambung dengan fiil dan menjadi objek. Maka ini disebut dengan domir muttasil. Domir muttasil, domir yang bersambung dengan fiil dan berkedudukan sebagai objek, maka memiliki perubahan bentuk. Bukan perubahan bacaan, tapi perubahan bentuk. Yang pertama adalah huwa, kalau dia bersambung dengan fiil dan menjadi objek, maf'ul bih, akan berubah menjadi hu. Ra'aituhu, misalnya. Ra'aituhu, maka domirnya di situ dia berkedudukan sebagai maf'ulun bih fi mahalli nasbin. Huma tetap menjadi huma. Misal, akramahuma aliyun. Akramahuma aliyun. Ali telah memuliakan mereka berdua. Taib, hum ketika menjadi objek dan bersambung dengan fiil dan menjadi objek, tetap terbaca hum. Contoh, yansuruhum Muhammadun. Yansuruhum Muhammadun. Muhammad sedang menolong mereka. Maka hum, domir tersebut domir muttasil fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bih. Domir hiya ketika bersambung dengan fiil dan menjadi objek, maka akan berubah bentuk menjadi ha. Dia wanita, maka domirnya akan berubah bentuk menjadi ha. Hiya berubah menjadi ha. Contoh, dorobaha Zaidun. Dorobaha Zaidun. Zaid telah memukulnya. Telah memukul dia seorang wanita. Kemudian huma, tetap huma sebagaimana contoh sebelumnya. Kemudian hunna juga tetap huna ketika tetap hunna ketika bersambung dengan fiil dan menjadi objek, tetap dibaca hunna. Misal, yansuruhunna Aisyatu. Yansuruhunna Aisyatu. Aisyah sedang menolong mereka, beberapa wanita. Taib. Kemudian kita lanjutkan pada anta. Anta ketika bersambung dengan fiil dan menjadi maf'ulun bih objek, akan berubah bentuk menjadi ka. Sebagaimana pada contoh yang ada pada kitabnya ra'aituka. Ra'aituka, maka kaf dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Atau contoh yang lainnya, yukrimuka al-ustadu. Yukrimukal ustadu. Maka yukrimuka, kafnya di situ adalah dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Kemudian antuma. Antuma
ketika bersambung dengan fi'il dan menjadi objek atau maf'ulun bih akan berubah bentuk menjadi kuma. Kuma. Contoh, yansurukumal ustadzu. Yansurukumal ustadzu. Maka kuma dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Seorang ustadz sedang menolong kalian berdua. Kemudian antum ketika bersambung dengan fi'il dan menjadi objek atau maf'ulun bih, berubah bentuk atau berubah lafaz menjadi kum. Menjadi kum. Antum menjadi kum. Contoh, ra'aitukum. Ra'aitukum. Maka kum di situ adalah dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Aku melihat kalian. Kemudian anti, ketika disandarkan kepada fi'il, ketika bersambung dengan fi'il dan dia menjadi objek atau maf'ul bih, akan berubah bentuk menjadi ki. Anti ki. Misal darabaki aliyun. Darabaki aliyun. Ali telah memukulmu, untuk seorang wanita. Kemudian antuma berubah bentuk menjadi kuma sebagaimana antumah pada mudzakkar. Kemudian antunna, kalian beberapa wanita. Dhamir antunna ketika dia bersambung dengan fi'il dan menjadi objek akan berubah bentuk menjadi kunna. Menjadi kunna. Contohnya adalah yukrimukunna al-ustadzatu. Yukrimukunna al-ustadzatu. Maka yukrimukunna, kunna dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Dhamir ana sekarang. Dhamir ana ketika bersambung dengan fi'il dan menjadi objek akan berubah bentuk lafadznya menjadi ya mutakallim. Yang sebelumnya ada huruf nun niswa, nun wiqayah. Nun wiqayah. Sehingga kalau kita boleh membahasakan dengan lafadz ni. Ya mutakallim menjadi ni. Misal, yansuruni Muhammadun. Yansuruni Muhammadun. Maka ni ya'ul mutakallim dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Muhammad sedang menolong saya. Dhamir nahnu ketika bersambung dengan fi'il dan menjadi objek atau maf'ulun bih akan berubah bentuk menjadi na. Misalnya khalaqanallahu. Khalaqanallahu. Maka khalaqana na dhamirun dhahirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Allah menciptakan kami. Maka dari sini kalau kita perhatikan dhamir muttasil ketika bersambung dengan fi'il dan dia berkedudukan sebagai objek memiliki perubahan bentuk sendiri-sendiri. Kalau kita tasrih berarti hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna.
ni, na. Itulah domir-domir muttasil ketika bersambung dengan fiil dan menjadi objek. Jadi harus diingat semacam itu. Baik. Kemudian yang kedua, masih bagian daripada domir isim mabni yang menjadi fa'il, yang menjadi maf'ul bih adalah domir munfasil. Domir munfasil. Domir munfasil ini ada dua. Yang pertama adalah domir munfasil rafa, yang kedua domir munfasil nasab. Domir munfasil yang menjadi maf'ulun bih adalah pada iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaha, iyyahuma, iyyahunna, iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakunna, iyyaya, dan iyyana. Inilah yang disebut dengan domir munfasil nasab. Jika kita mendapati lafadz tersebut pada susunan sebuah kalimat dan di situ ada fiil, maka domir itulah yang menjadi maf'ulun bih, yang disebut dengan domir nasab munfasil. Domir-domir tadi ketika ada fiil, ketika bersama fiil, maka berkedudukan sebagai maf'ulun bih. Hanya satu tempat. Hanya satu tempat untuk domir iyyahu sampai dengan iyyana. Yang barusan kita tasrif, yang sudah kita sebutkan, ketika ada fiil, kemudian di situ ada domir iyyahu sampai dengan iyyana, maka domir tadi berkedudukan sebagai maf'ulun bih, i'rabnya fi mahali nasbin. Contoh yang masyhur dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Ada na'budu, ada iyyaka. Ada na'budu fi'il mudhari', ada iyyaka. Berarti iyyaka dhamirun munfasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Wa iyyaka nasta'in. Ada nasta'in, ini fi'ilnya. Ada iyyaka. Jika iyyaka bersama fi'il, maka iyyaka menjadi maf'ulun bih. Maka iyyaka nasta'in, iyyaka dhamirun dhahirun munfasilun fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bih. Baik. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta ampun. Itu adalah daripada dhamir munfasil. Atau contoh yang lainnya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Maka ada fiil di situ. Alla ta'budu illa iyyahu. Ta'budu di situ fiilnya. Kemudian ada iyyahu, berarti iyyahu berkedudukan sebagai maf'ulun bih, dhamirun munfasilun fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bih. Baik. Fa iyaya fattakun. Fa iyaya fattakun. Maka ada kata fattakun, ada fiil di situ. Maka iyaya dhamirun munfasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Maka kesimpulannya di sini, para peserta pembelajaran bahasa Arab online, bahwa ketika kita mendapati dhamir tersebut bersama fiil, maka tidak ada tempat kecuali dia berkedudukan sebagai maf'ulun bih dengan i'rab fi mahalli nasbin. Dan ini adalah untuk isim mabni yang pertama yang bisa menjadi maf'ulun bih, yaitu dhamir. Baik itu dhamir muttasil ataukah dari dhamir munfasil.
Kemudian yang kedua adalah isim isyarah. Isim isyarah, isim mabni yang bisa menjadi maf'ulun bih, yang kedua adalah isim isyarah. Isim isyarah ini adalah merupakan kata tunjuk. Kata tunjuk suatu benda, ini atau itu. Maka dalam bahasa Arab memiliki penggunaan sendiri-sendiri. Untuk dekat ada sendiri, untuk jauh ada sendiri penggunaannya. Kemudian untuk menunjuk benda yang mu'annas ya ada sendiri. Untuk menunjuk benda yang mudzakkar juga ada sendiri. Makanya selama isim tersebut adalah isim isyarah, berarti dia bisa untuk menjadi maf'ulun bih. Dan ingat, isim isyarah ini adalah isim yang mabni. Berarti tidak berubah harokat akhirnya. Dia dibaca tetap. Karena memiliki satu bacaan di i'rab dengan fi mahalli nasbin. Misalnya, ra'aitu hadzal rajula. Ra'aitu hadzal rajula. Saya melihat seorang laki-laki ini. Hadza isim isyarah mabni dengan sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Atau contoh yang lainnya, akrama al-ustadu haula'i tullaba. Akrama al-ustadu haula'i tullaba. Seorang guru telah memuliakan beberapa murid ini. Haula'i ismul isyarah, isim isyarah, mabni alal kasri, dia isim yang mabni dengan kasrah, haula'i, fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Fi mahalli nasab i'rabnya dan kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Taib. Dan isim isyarah yang lainnya, dzalika, akhadtu atau qara'tu dzalikal kitaba. Qara'tu dzalikal kitaba. Dzalika ismul isyarah mabniyun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Begitu juga tilka, hadihi dan seterusnya. Taib. Kemudian yang ketiga adalah isman mausulan atau isim mausul. Isim mausul ini juga bisa menjadi maf'ulun bih. Alladzi, alladzina, allati, allai, ma, dan man. Ini adalah beberapa isim mausul. Contoh misal pada kata alladzi. Nasartu alladzi fil baiti. Aku menolong orang yang ada di dalam rumah. Nasartu alladzi fil baiti. Alladzi ismun mausulun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Alladzi isim mausul mabni dengan sukun fi mahalli nasab i'rabnya sebagai maf'ulun bih. Alladzina, adkhalallahu alladzina amanu aljannata. Adkhalallahu alladzina amanu aljannata. Allah memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam surga. Maka alladzina ismun mausulun mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ma misalnya, qara'tu ma katabta. Qara'tu ma katabta. Aku membaca apa yang kamu tulis. Ma ismun mausulun mabniyun ala sukun fi mahallin nasbin maf'ulun bihi. Ma di situ adalah fi mahallin nasab
isim mausul mabni, maka berkedudukan sebagai maf'ulun bih. Begitu juga man. Taib. Darabtu man kharaja minal masjidi ba'dal adani. Misalnya, aku memukul seseorang yang keluar dari masjid setelah adzan, maka man ismun mausulun mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Baik. Begitu juga adadul murakkabah. Adadul murakkabah bisa menjadi maf'ulun bih. Angka hitungan 11 sampai dengan 19. Maka dia bisa menjadi maf'ulun bih. Misal, akhadtu arba'ata asyara qalaman. Akhadtu arba'ata asyara qalaman. Aku mengambil 14 pena. Maka arba'ata asyara adadun murakkabun mabniyun alal fathil juz'aini fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Arba'ata asyara adad murakkab mabni dengan fathah pada kedua bagiannya fi mahalli nasab sebagai maf'ulun bih. Wa kadzalika, begitu juga seperti contoh ra'aitu sittata asyara waladan fil mal'abi. Ra'aitu sittata asyara waladan fil mal'abi. Aku melihat 16 anak di lapangan. Sittata asyara adadun murakkabun mabniyun alal fathil juz'ain fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Baik, begitu juga pada contoh yang ada dalam ayat surat Yusuf. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Sungguh saya telah melihat 11 bintang. Maka ahada asyara adadun murakkabun mabniyun alal fathil juz'ain fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Itu adalah isim-isim mabni yang bisa menjadi maf'ulun bih. Taib. Nah, begitu juga isim-isim mabni yang lainnya juga bisa menjadi maf'ul bih, seperti isim syarat, isim istifham. Ini memungkinkan untuk bisa sebagai maf'ulun bih. Maka kesimpulannya, untuk jenis maf'ul bih yang kedua adalah maf'ul bih dari isim mabni. Di antara isim mabni yang bisa menjadi maf'ul bih adalah 1 dhamir, 2 isim isyarah, 3 isim mausul, yang keempat adadul murakkab, yang kelima isim istifham, yang keenam adalah isim syarat. Itu isim mabni yang memungkinkan untuk bisa menjadi maf'ulun bih dengan i'rab fi mahalli nasbin. Baik, kita baca pada contoh yang ada pada kitabnya. Contoh yang pertama pada kitab, ra'aituka, saya melihatmu. Kaf dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Kaf dhamir muttasil mabni fi mahalli nasab sebagai maf'ulun bihi. Contoh yang kedua yang ada pada kitabnya, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Iyyaka dhamirun munfasilun mabniyun fi mahallin nasbin maf'ulun bihi. Iyyaka dhamir munfasil mabni fi mahallin nasab sebagai maf'ulun bih.
Begitu juga contoh yang ada pada kitabnya yushajji'u jumhuru hadzal la'iba. Para pemain itu, para penonton itu memberikan semangat kepada seorang pemain ini. Hadza ismu isyaratin mabniyun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Hadza isim isyarah mabni fi mahalli nasab sebagai maf'ulun bihi. Baik, ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.